Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tentang berpikir berpikir dan bersikap positif di masa pandemi. Sebelum Ibu lanjut dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini atau pemberian materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Hanya sekedar mengingatkan untuk kalian semua, kita hidup sekarang berdampingan dengan virus corona atau virus COVID-19. Maka dari itu kita harus benar-benar tetap menjaga 3M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan juga kita harus tetap menjaga kesehatan, makan yang teratur, dan juga kita tidak boleh keluar rumah dan harus tetap menjaga protokol kesehatannya, ya. Sekarang juga kita sudah memasuki sekolah, ya, sekolah secara bertahap. Ibu pesan untuk kalian ketika kalian sekolah jangan sering berkerumun, ya, jangan sering berkerumun dan harus tetap protokol kesehatannya dijaga. Oke, Ibu lanjut ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara berpikir dan bersikap positif di masa pandemi. Ya, menurut kalian apa itu positif? Ya. Nah, Ibu jelaskan di sini adalah positif yaitu melakukan hal-hal yang baik, tidak memiliki prasangka yang buruk terhadap apapun. Jadi, positif itu adalah kita tidak boleh memikirkan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk. Nah, pentingnya berpikir positif agar kita menyikapi masalah dengan baik, hidup dengan tentram. Hidup dengan tentram, dijauhkan dari masalah, dan ketika kita mendapatkan suatu masalah, mendapatkan suatu problem, itu kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan tenang, ya. Selanjutnya adalah di sini manfaat berpikir positif di masa pandemi adalah badan terasa sehat dan menjadi lebih fresh. Ya, kalian bisa rasakan sendiri apabila kita berpikir positif, kita tidak memiliki prasangka buruk, prasangka yang tidak baik terhadap apapun. Badan kita menjadi lebih fresh, badan kita menjadi lebih sehat. Ya, jadi kita sekarang di masa pandemi ini kita harus berpikir secara positif. Contohnya, kita harus berpikir bahwa diri kita sehat kalau kita menjaga kesehatan dengan baik. Diri kita dijauhkan dari virus yang ada, virus COVID-19 apabila kita menjaga dengan ketat protokol kesehatan, ya. Nah, dari situlah kita tidak berpikir yang macam-macam. Kalau kita berpikir negatif, otomatis badan akan terasa menjadi lebih gampang sakit atau lebih mudah sakit. Terus badan juga menjadi loyo atau lebih males-malesan gitu. Jadi kita harus tetap berpikir positif agar kita dijauhkan dari penyakit. Oke, next di sini ada beberapa cara membangun sikap positif, yaitu yang pertama adalah memilih untuk menerima segalanya dengan apa adanya. Jadi ketika kita mendapat suatu ujian, ketika kita mendapat suatu cobaan, kita harus bisa menerima segalanya dengan lapang dada, dengan sabar. Ketika kita memilih dan menjalankan semua itu dengan sabar dan lapang dada, insya Allah semuanya akan terasa lebih ringan. Ya, ketika kita menjalankan sesuatu hal yang menurut kita itu berat, tetapi kita menjalankannya dengan sabar, kita menjalankannya dengan ikhlas, insya Allah itu semua akan terasa ringan dan terasa sangat mudah. Ya, yang kedua memilih sikap lebih peka. Jadi kita memilih sikap yang lebih peka itu kita terhadap apapun bisa lebih peka. Contohnya kita melihat orang yang kesusahan, kita langsung
buru-buru untuk bisa menolongnya. Kita langsung cepat-cepat bisa menolong orang yang kesusahan tersebut. Gitu. Next di sini ada memilih untuk lebih peka ya. Hampir sama ya seperti yang sebelumnya, memilih untuk memiliki perasaan yang lebih peka. Yang keempat adalah memilih untuk terus bersyukur ya. Jadi kalau kita sering bersyukur, kita selalu bersyukur sama nikmat apapun yang Allah maupun Tuhan berikan kepada kita, insya Allah kita akan menjalankan kehidupan ini dengan baik gitu. Yang kelima adalah memilih untuk meningkatkan iman ya. Jangan lupa juga selain itu kita harus meningkatkan iman. Kalau misalnya kita hanya berpikir positif tapi iman kita tidak kuat atau iman kita tidak baik, pasti ada saja godaan-godaan untuk kita berpikir negatif atau melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, di sini ada tips selalu berpikir positif. Yang pertama yaitu pilihlah sebuah kutipan yang bernada positif setiap minggunya, lalu tuliskan kembali di buku kalian. Jadi kalian lihat nih, kan kalian suka bermain sosial media, kalian suka lihat Instagram, quotes-quotes yang memotivasi diri kita. Nah, itu bisa kalian baca, lalu kalian tulis kembali di buku catatan kalian. Atau di kertas lembar yang bisa ditempel tuh, yang ada warna-warninya. Nah, itu kalian tulis hal-hal positif atau kata-kata motivasi yang membangkitkan diri kalian, yang membuat kalian termotivasi, kalian tulis, lalu kalian bisa tempel di mana saja. Tempel di kaca, atau tempel di lemari, ataupun tempel di depan pintu kamar. Jadi ketika kita buka kamar, kita melihat baca-bacaan positif, hal-hal yang membuat kita menjadi termotivasi, sehingga kita bisa membangun diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Selanjutnya di sini ada tandai suatu hari dalam seminggu sebagai hari berpikir positif. Jadi hapuslah kata-kata tidak dapat. Jadi kamu tandai nih, misalnya hari apa kalian harus berpikir positif gitu. Misalnya hari Selasa kalian harus berpikir positif. Jadi pada hari Selasa itu kalian hapus kata-kata tidak bisa, tidak dapat, tidak bisa melakukan, tidak mampu, dan lain sebagainya. Jadi kalian hapus kata-kata tidak, hapus kata-kata yang membuat kalian menjadi berpikiran negatif gitu. Nah, selanjutnya ada paling tidak sekali dalam seminggu carilah suatu kesempatan untuk bisa memberi kepada orang lain. Jadi paling tidak nih kalian satu hari dalam seminggu kalian memberikan memberi kepada orang lain. Kalian memberikan kebaikan atau menolong kepada orang lain. Contohnya kalian memberi makanan yang kalian punya kepada orang yang membutuhkan, atau beramal soleh ke masjid, atau hal-hal baiklah yang bisa membantu dan menguntungkan orang lain. Oke. Mungkin segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita bisa selalu berpikir positif, selalu bisa berperilaku positif ya. Apalagi di masa pandemi ini imun kita harus meningkat, imun kita tidak boleh menurun. Ketika imun kita menurun, itu badan kita mudah terserang penyakit, apalagi virus COVID-19 gitu. Mungkin sekian pemberian materi atau pemberian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang, kalian boleh tanyakan langsung dengan Ibu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.